Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Dan hari ini tradingnya gimana? Deg-degan ya. Sedikit lagi trading halt ya. Saya buat di story di IG tadi dan saya juga warning tuh teman-teman di grup tadi. Ya, tapi belanja nggak? Ya, tangan saya tetap gatel, tetap belanja ya. Dan kalau saya bilang ya, kok pada tanya, pada panik, kenapa bisa begini dan sebagainya. Ya, ambil side positive thinking aja. Kemarin kan rally-nya udah tinggi, jadi ya cari harga murah lah. Kemarin-kemarin mau beli, kita bilang harganya udah tinggi. Tunggu koreksi. Lah sekarang dikasih harga koreksi, galau. Nggak berani beli. Jadi gimana dong? Ya, yang penting Bapak Ibu punya trading plan, bukan trading plan sih, lebih ke sistem. Ya, harus punya sistem. Kapan kita harus serok dan kapan sebaiknya kita harus eh, setback dulu, lihat dulu pelan-pelan ini market lagi gimana dan kita mencoba untuk entry lagi ya. Dan pada dasarnya ini kayak orang bilang kayak bayar hutang. Kita kemarin libur cukup panjang ya, libur panjang selama 1 minggu penuh dan ketika itu market dunia itu gonjang-ganjing ya pada turun dan ada yang sampai berita dirilis untung kita liburan jadi kita nggak ikut turun ya saya bilang ya belum tentu siapa bilang ya dan endingnya gimana endingnya saya buat video kan antisipasi sell on May dan boom langsung nggak tanggung-tanggung ya asing net sell 2,6 triliun. Wow, ya ini yang saya ketakutin. Saya bilang kemarin sama teman-teman kan, jangan pikir happy-happy terus kalau asing beli. Nah, kalau asing keluar kayak gini reaksinya ya. Kondisinya kayak gini jadinya. Jadi itulah ketika market lagi hijau, lagi bullish, kita jangan terlalu over excited. Sebaliknya ketika market juga lagi down, kita juga jangan terlalu galau, gundah-gulana, panik. Kalau tadi otomatis kena cut loss ya sudah relakan. Tapi kalau belum dan masih belum kena stop loss ya udah kita disiplin saja. Tunggu sampai level stop loss kena. Kalau sampai ternyata besok rebound ya beruntunglah Anda karena level stop loss-nya belum kena. Tapi bagaimana kalau yang sudah kena stop loss dan besok rebound? Saran saya kita jangan buru-buru entry. Bawahnya pengen balas dendam. Mending kita duduk diam dulu. Apakah besok rebound terus besoknya lagi rebound? Belum tentu. Kan saya sudah bilang, antisipasi sell on May. Sell on May itu nggak cuma 1 hari Bapak Ibu, 1 bulan ya. Bisa saja dalam beberapa waktu ke depan ini marketnya bergerak liar ya naik turun dan sebagainya. Dan apakah pasti terjadi? Belum tentu. Itu seperti kayak urban teori, lebih kayak hmm, apa ya istilahnya ya urban teori sih kayak maksudnya urban legend ya maksudnya kayak mitos ya atau kayak ya habit atau apalah istilahnya saya juga lupa saya juga bingung mau jelasinnya gimana bisa saja terjadi bisa saja enggak antara kayak percaya nggak percaya kalau bulan Mei itu orang pada jualan ya kayak gitu apakah pasti jualan ya belum tentu kita ngomong based on statistik apa itu statistik yang seperti apa ya probabilitas lihat aja IHSG selama bulan Mei merah apa hijau cuma based on gitu-gitu doang sih jadi tidak ada unsur ilmiahnya, unsur lebih pada unsur ya berdasarkan sejarah gitu ya. Nah, itu sebabnya saran saya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau belanja atau mau beli, silakan kurangin porsinya atau diatur money manajemennya yang baik dan benar. Oke, ya bagi teman-teman member, don't worry ya, kita nggak usah khawatir.
nanti sinyal-sinyal tetap ada kapan kita harus buy, kapan kita harus sell, dan don't worry lah, pokoknya kita santai saja. Kalau lihat chartnya, oke, sekarang kita lihat market review-nya bagaimana ya. Kita lihat chartnya. Nah, kalau kita lihat chartnya sekilas daily memang kan, wah, menghujam bumi ya. Kurang sedikit lagi nyampe ke level V-line. Wow banget kan, turunnya gap down. Nggak tanggung-tanggung, langsung di bawah selendang ya. Jebol selendang langsung. Nah, tapi kalau Bapak Ibu kita lihat daily-nya memang kayak gini ya, ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau lihat weekly-nya, weekly-nya ternyata dia masih tertahan di level selendang. Jadi kita berharap semoga dalam minggu-minggu ini dia bisa mantul. Mengingat ini weekly. Dan kita cukup harus bisa merasa, oh kayaknya ini oke nih. Apalagi buangan sebenarnya nggak terlalu besar. Buangannya nggak terlalu besar. Ya posisi volume di weekly juga masih oke. Hari ini bahkan volumenya malah kelihatan buy. Jadi saya bilang sih ya sabar-sabar dulu aja. Ya nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir. Jadi kalau lihat weekly-nya dia di selendang, harapan kita dalam beberapa hari ke depan dia ada technical rebound. Walaupun mungkin reboundnya pelan-pelan. Turunnya 5%, naiknya kok 1, sekian persen, 0, sekian persen, ya nggak apa-apa. Yang penting comeback. Yang penting comeback naik di atas selendang daily. Itu goal saya pertama. Ya. Dan apakah pasti? Ya, belum tentu. Karena saat ini selendang cenderung agak menukik ke bawah. Jadi, kita lihat apakah selendangnya bisa sampai ke skyline apa enggak. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya selendangnya turun sampai mendekati skyline dan dari rebound lagi. Contoh seperti apa? Contoh seperti ini. Jadi, selendangnya turun dekat skyline, selendangnya rebound lagi. Nah, bisa nggak kayak gitu? Jelas bisa. Ini sudah terjadi ya, sudah terjadi. Beberapa kali terjadi. Contoh ini. Nah, ini turun, naik sedikit, turun, akhirnya apa? Bertemu kembali kan dengan skyline. Jadi itu dia ya. Dalam bulan ini bisa saja terjadi seperti itu. Ingat ini chart daily. Oke, coba kita lihat sektoralnya untuk melihat apakah besok kemungkinan technical rebound atau tidak ya. Kita coba IDX basic jebol skyline, jebol support ya. Bagaimana dengan weekly-nya? Rupanya weekly-nya masih oke, cukup oke ya. Walaupun kita lihat dia ada tendensi menuju ke bottom selendang, tapi pada dasarnya masih oke. Tapi kalau lihat secara daily, dia berpotensi koreksi lagi. Jadi, waspadai koreksi lanjutan besok. Itu sebabnya tadi saya nggak calling teman-teman untuk buy ya. Terus kemudian IDX Consumer Non-Cyclicals. Consumer Cyclicals. Jebol support juga, nggak sanggup naik ya. Terus habis itu energi. Nah, energi masih oke ya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang masih hold saham energi. Ya berharap masih dalam tren naik yang positif. Terus habis itu ada sektor finance. Nah, ini yang ngeri sedap di sini ya, seperti kita bilang. IHSG lebih di drive sama ini 30%, nggak main-main bobot finance terhadap IHSG. Dan harapan saya besok dia langsung rebound dari V-line dan dia bisa comeback lagi naik ke atas. Ya. Terus sektor healthcare sama juga sudah jebol dan tendensinya yang pucuknya itu selendangnya juga menukik ke bawah. Jadi saya lihat berpotensi untuk koreksi lagi. Waspadai jika dia menguji level support V-line ya. Terus industri flip-flop. Kemarin naik, hari ini turun ya. Masih belum kemana-mana. Untungnya masih ada di support juga. Moga-moga bisa segera rebound juga. Infrastruktur, wah infrastruktur udah deh. Sama juga nih, bikin kita galau ya. Moga-moga kena di V-line dia bisa mantul. Ya, ambil sisi positifnya aja. Ketika harganya turun, waktunya untuk nambah porsi. Udah gitu aja dah. Sementara kita
Karena kita beli barang-barang atau saham-saham ini adalah saham-saham yang berkualitas, jadi anggap aja seperti barang diskonan ya. Non cyclicals ya kemarin kepentok V-line turun ya sejarah berulang belum mampu sektor ini naik ke atas V-line, artinya stay away dulu. Properti bagaimana? Sama juga, masih ada di level downtrend, masih belum mampu bertahan di atas skyline. Jadi sejauh ini kita biarin dulu aja. Tekno bahkan sudah jebol V-line, jadi goodbye ya. Seperti kita bilang kemarin-kemarin ya, jauhi saham Tekno. Transportasi, nah ini menarik nih, ini menarik karena dia berpotensi rebound ya. Kita lihat ada peluang untuk rebound. Jadi di tengah badai, di tengah masalah, di tengah kondisi yang kurang mengenakan ini, tetap peluang masih ada kok ya. Jadi Bapak Ibu masa khawatir. Oke, sekarang kalau begitu, lihat kondisi begini, ya kalau begini saya melihat peluang untuk besok IHSG rebound sekitar around 30-an% sampai 45%. Sisanya masih cenderung koreksi dulu. Walaupun gitu harapan saya dia bisa segera rebound ya. Semoga ya. Apalagi tadi wah udah banyak tangan udah gatel sebenarnya ya, banyak yang ARB soalnya. Oke. Ya, itu secara market review kita ya. Dan ya, sebelum saya berikan rekomendasi untuk perdagangan esok hari, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya. Jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari isi konten-konten kami, bantu kami untuk selalu berkembang, termotivasi, semangat untuk membagikan info aktual dan rekomendasi yang berbobot. Bantu kami dengan beri jempol dan share tentu saja. Oke? Dan oh ya, ngingetin juga jika Bapak Ibu berkenan untuk buka rekening Henan Putrai, silakan lihat di kolom deskripsi ada link, saya sudah sematkan. Tinggal klik link itu dengan kode sales, cantumkan EN, Echo November, untuk bergabung bersama Henan Putrai. Oke? Ya, kita masuk ke market review. Kira-kira peluang apa sih yang bisa kita dapetin dari perdagangan esok hari di kondisi seperti ini? Pertama adalah kita cek. Pertama adalah TAPG. Nah, TAPG menarik banget malah. Yang lain karena udah tinggi dia koreksi dan ini baru mau naik. Jadi ini masih layak untuk first entry. Tapi kita coba lihat ya besok ya, moga-moga dia lanjut lagi. Terus kemudian selain TAPG ada Esger ya, Esger one of our favorite stock ya. Ini dalam tren yang menarik nih. Silakan Esger. Terus habis Esger ada Bank Mandiri. Nah, di tengah kondisi yang sedang bikin kalut, kita berharap kita bisa serok nih ya. Mandiri hari ini nutup gap dan sebenarnya di bawah masih ada gap lagi, yaitu kotak biru ini. Kenapa saya rekomendasi? Harapan saya dia bisa nutup gap. Harapan saya dia akan segera nutup gap kita. Ya ini, kalau dia udah nutup gap ini cakep nih, ini gap ini. Bank Mandiri memang pada dasarnya untuk trading sih, cenderung untuk trading ya. Jadi jangan kaget kalau model kayak begini. Habis Bank Mandiri ada, nah tadi saya bilang perhatikan sektor energi. Pertama itu yang bisa Bapak Ibu pantau ada ITMG. ITMG ini menarik banget ya, karena di tengah kondisi carut marut tadi, dia merahnya cuma minus 0,53% dan posisinya sudah breakout. Jadi malah oke nih. Jadi silakan pantau-pantau ya, pantau-pantau untuk ITMG. Dan terakhir yang hijau sendiri nih tadi nih, kita punya saham idola ya, Akra.
Kok rekomendasinya ini bukannya udah tinggi, Pak? Ya, kita coba lihat kalau dia bisa breakout 1095 masih dalam tren naik, berpotensi sampai 1175 ya. Moga-moga aja nyampe ya. Ini kita punya saham favorit juga nih, beberapa waktu ini sering sekali kita trading ini nih. Baik, itu rekomendasi kita untuk trading tanggal 10 Mei 2022. Dan coba sekarang kita masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Ada banyak nggak yang minta diulas sahamnya? Coba ya. Ya, ternyata nggak banyak. Nggak banyak. Pertama, MTech. Kita coba cek MTech. Masih oke. Selama dia masih ada di atas selendang, masih dalam selendang masih oke. Nanti moga-moga dia bisa mantul dari selendang ya. Ini menarik sekali. Dia masih bagus sebenarnya saham ini. Koreksi wajar lah. Pada dasarnya masih oke kok MTech ini ya. Terus tadi Excel. Excel juga oke banget ya, masih tertahan di level selendang. Wah, kalau kayak gini kayaknya dia mungkin mau nutup gap dulu, habis itu dia rebound lagi nih Excel nih. Pantau ya, ini ada gap loh, hati-hati ya. Ya, hati-hati nih, dia menutup gap nih ya. Terus habis itu ada pertanyaan berikutnya yaitu Saratoga. Nah, kalau saya pegang emiten-emiten yang berbobot bagus malah enak. Kita kita hati tenang, nyaman, tinggal wah ini oke. Kalau dia tertahan di selendang, pada saya masih oke. Kalau dia besok jebol selendang, kita jualan dulu. Tapi kalau dia bisa rebound, ya boleh coba cicip average down. Oke, enak banget. Ya, itu tujuannya kenapa saya selalu rekomendasi saham-saham yang kondisinya masih uptrend dan valuasinya bagus. Jadi ketika kondisi market lagi buruk, kita bisa tahu kita kapan yang waktu entry lagi, apakah ini kesempatan untuk entry lagi, re-entry lagi, dan sebagainya. Baik, itu dia market review dari kita. Dan semoga apa yang saya bagikan bisa berguna bagi Bapak Ibu, dan besok market bisa bersahabat kembali kepada kita, bisa memberikan kita cuan. Sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan-nya. Prepare for the worst, tapi kita selalu siap untuk menghadapi segala sesuatunya. Jangan khawatir. Okay, stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.